Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 891. Melihat kondisi Luo Xiu, kepala suku klan Ji dan para tetua segera menyadari bahwa meskipun Luo Xiu tampak mampu menghadapi Kaisar Dunia Bawah, kenyataannya pertarungan tersebut tidaklah mudah baginya. Luo Xiu tidak berniat menyembunyikan apapun dan langsung menjelaskan, Kaisar Dunia Bawah memang sangat kuat. Aku dan monster pelahap dewa dapat menggunakan teknik penyatuan tubuh, tetapi meskipun kami mengerahkan seluruh kekuatan kami, aku tetap bukan lawannya. Sayangnya, saat berada di Istana Dunia Bawah, aku kehilangan 2 dari 3 boneka raksasa yang telah aku buat. Jika mereka masih ada, keadaannya pasti tidak akan seperti ini. Luo Xiu sengaja mengatakan hal ini untuk mengingatkan klan Ji agar tidak meremehkan Kaisar Dunia Bawah hanya karena dia memilih mundur hari ini. Apa yang dikatakannya juga adalah fakta. Jika 3 boneka raksasa itu masih utuh, masing-masing dapat melepaskan kekuatan setara dengan seorang Kaisar Dewa. Bahkan jika Kaisar Dunia Bawah lebih kuat dari Kaisar biasa, dia tetap tidak akan bisa mengabaikan kekuatan gabungan dari 3 boneka raksasa. Kau ini terlalu nekat. Meski dia seorang Kaisar Dewa, bukankah klan Ji juga memiliki fondasi untuk melawannya? Ujar Ji Xuankong. Dia sangat peduli pada Luo Xiu, bukan hanya karena Luo Xiu memiliki jasa besar bagi klan Ji, tetapi juga karena dia adalah setengah gurunya. Selain itu, muridnya sendiri, Jining Hanyu, adalah adik perempuan Luo Xiu. Namun, Luo Xiu hanya menggelengkan kepalanya. Aku mengerti maksudmu, tetua, tetapi aku juga tahu betul seberapa besar fondasi klan Ji. Jika kita mengungkap semua kekuatan kita sekarang, maka kita akan kehilangan aura misterius yang selama ini melindungi kita. Justru dengan tetap menyembunyikan kekuatan kita, musuh akan lebih berhati-hati dan takut untuk bertindak gegabah. Mendengar hal ini, kepala suku klan Ji mengangguk dan berkata, Luo Xiu benar. Kau sudah bekerja keras dalam hal ini. Kepala suku terlalu sungkan. Aku dan klan Ji berada di jalur yang sama, jadi tidak perlu mengucapkan hal-hal seperti ini. Klan Ji telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Memiliki seseorang sepertimu sebagai sekutu adalah suatu kehormatan bagi kami. Kepala suku klan Ji menghela napas dalam-dalam. Luo Xiu telah mengembalikan pedang yang mengandung jejak kehendak leluhur klan Ji, yang merupakan anugerah besar bagi klan. Sekarang, Luo Xiu telah melakukan lebih banyak lagi demi mereka. Sebagai kepala suku, dia merasa berhutang budi kepada Luo Xiu. Namun, dunia saat ini sedang dalam kekacauan. Jika klan Ji ingin bangkit kembali di 3000 dunia besar dan kembali ke 8 alam tertinggi, perjalanan mereka masih sangat panjang dan penuh rintangan. Setelah beberapa saat, kepala suku bertanya, boneka yang kau buat bisa melepaskan kekuatan setara dengan seorang Kaisar Dewa. Bisakah kau membuat lebih banyak? Jika butuh material, kami akan menyediakannya. Meskipun Kaisar Dunia Bawah telah mundur untuk sementara waktu, klan Ji masih memiliki banyak tantangan di masa depan. Karena itu, kepala suku langsung mempertimbangkan bagaimana mereka bisa meningkatkan kekuatan klan. Mendengar pertanyaan ini, Luo Xiu hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Aku hanya bisa membuat 3 boneka raksasa. Alasan mereka bisa mencapai kekuatan Kaisar Dewa adalah karena aku mengintegrasikan 1 tetes darah esensi dari Dewa Iblis tingkat 7 ke dalam inti mereka. Darah esensi Dewa Iblis tingkat 7. Kepala suku klan Ji terkejut mendengarnya. Meskipun di 8 alam tertinggi, darah esensi Dewa Iblis tingkat 7 bukanlah barang langka, tetapi di 3000 dunia besar, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Darah esensi ini mengandung pemahaman seorang Dewa Iblis tingkat 7 tentang hukum-hukum alam, yang jika berhasil diserap dan dipahami, bisa memberikan manfaat luar biasa bagi seorang kultivator. Kepala suku sendiri telah terjebak di puncak tingkat Kaisar Dewa selama bertahun-tahun. Jika ia bisa mendapatkan setetes darah esensi seperti ini, meskipun tidak bisa langsung memahami hukum yang lebih tinggi, ia bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menembus ke tingkat Kaisar tertinggi. Luo Xiu sudah mengungkapkan semuanya dengan sangat jelas. Dia hanya bisa membuat 3 boneka raksasa, yang berarti dia hanya memiliki 3 tetes darah esensi Dewa Iblis tingkat 7. Sekarang setelah Kaisar Dunia Bawah mundur, dia mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kepala suku harus segera menerobos ke tingkat Kaisar tertinggi. Luo Xiu menatap kepala suku. Klan Ji pernah mengalami masa kejayaan luar biasa di masa lalu. Pada masa kejayaannya, klan ini memiliki banyak Kaisar Dewa tingkat 9, bahkan pernah memiliki beberapa makhluk yang hampir mencapai tingkat tertinggi.
Bahkan setelah kemunduran mereka, Ji Wushuang tetap muncul sebagai seorang jenius yang berhasil mencapai puncak seni pedang, menguasai hukum pedang hingga ke tingkat ekstrim, dan mencapai tingkat kaisar dewa tingkat 9. Namun, sekarang klan Ji bahkan kesulitan untuk melahirkan seorang kaisar dewa tingkat 6. Menjadi kaisar tertinggi, itu tidak semudah yang kau kira. Kepala suku klan Ji menghela napas panjang. Luo Xiu tersenyum dan berkata, aku memiliki satu harta yang mengandung esensi hukum. Jika kepala suku bisa memahami sesuatu darinya, aku yakin itu akan sangat membantu dalam menerobos ke tingkat kaisar tertinggi. Sambil berbicara, Luo Xiu mengeluarkan mutiara kehidupan dan kematian. Benda ini adalah pecahan dari roda reinkarnasi, yang berarti mutiara ini mengandung fragmen hukum reinkarnasi. Hukum reinkarnasi adalah salah satu hukum tertinggi di dunia ini. Bahkan jika mutiaranya hanya mengandung fragmen dari hukum tersebut, itu sudah cukup untuk membuat para kultivator kuat mendapatkan manfaat besar. Ketika kepala suku melihat mutiara kehidupan dan kematian, ia terkejut dan gembira sekaligus. Sebelumnya, Luo Xiu sudah memberikan bunga teratai 9 kelopak kepada klan Ji, yang mengandung hukum waktu. Selama bertahun-tahun, kepala suku telah menggunakan bunga ini untuk memahami hukum waktu, dan kemampuannya meningkat pesat. Namun, meskipun ia telah banyak berkembang, ia masih kekurangan satu langkah untuk menembus ke tingkat kaisar tertinggi. Kini, dengan hukum reinkarnasi dalam genggamannya, jika ia menggabungkan pemahamannya tentang hukum waktu dengan hukum reinkarnasi, kemungkinan ia bisa menerobos ke tingkat kaisar tertinggi akan meningkat drastis. Para tetua klan Ji sangat bersemangat. Jika kepala suku mereka bisa mencapai tingkat kaisar tertinggi, maka klan Ji akhirnya memiliki dasar yang kuat untuk bertahan di 3000 dunia besar. Jika itu terjadi, mereka tidak perlu lagi takut pada kaisar dunia bawah. Namun, Luo Xiu segera mengingatkan, jangan terlalu bersemangat dulu. Meskipun kepala suku memiliki peluang, semuanya tetap tergantung pada pemahamannya sendiri. Setelah keluar dari aula utama klan Ji, 5 tetua segera mengumumkan bahwa kepala suku akan menjalani meditasi tertutup. Luo Xiu kemudian menuju tempat latihan milik klan Dewa Perang. Dia melepaskan Liu, Ye Haoran, dan Li Feichen dari dalam aula reinkarnasi. Begitu mereka melihat lingkungan latihan yang sangat unggul di wilayah rahasia klan Ji, mereka sangat terkejut sekaligus gembira. Selama bertahun-tahun ini, seluruh anggota klan Dewa Perang telah berlatih keras di dalam formasi penghalang waktu. Mereka terlahir sebagai ras yang diciptakan khusus untuk bertempur. Jika hanya berlatih tanpa pertarungan nyata, justru akan menyia-nyiakan bakat bawaan mereka. Sejak zaman dahulu kala, setiap prajurit tangguh klan Dewa Perang selalu tumbuh melalui pengalaman bertempur dan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya. Ini artinya, jika klan Dewa Perang ingin benar-benar bangkit, mereka harus melewati ujian berupa darah dan api peperangan. Dahulu, klan Dewa Perang masih sangat lemah, bahkan untuk bertahan hidup saja sulit di dunia besar Tianlu, sehingga terpaksa bersembunyi di wilayah rahasia milik klan Ji. Namun sekarang, dengan lingkungan latihan dan sumber daya yang disediakan Luo Xiu, klan Dewa Perang benar-benar telah berubah menjadi sangat berbeda. Seluruh anggota klan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat pesat. Tuan muda, saat Luo Xiu datang, Huang Chen baru saja selesai berlatih, dan segera memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Bagus sekali. Sekarang kau sudah mencapai puncak tahap Kaisar Dewa. Tidak lama lagi kau akan mampu menerobos ke tahap Dewa Penguasa. Setelah menyerap satu tetes darah leluhur Dewa Perang, potensi Huang Chen meningkat pesat. Di antara semua anggota klannya, dialah yang mengalami kemajuan terbesar. Selain Huang Chen, kekuatan dari seluruh 100.000 anggota klan telah meningkat drastis ke tingkat Raja Dewa. Bahkan di antara belasan tetua, semuanya telah mencapai tahap Kaisar Dewa, dengan yang tertinggi sudah mencapai tingkat keempat Kaisar Dewa. Kondisi ini bisa dikatakan sebagai hasil dari akumulasi panjang. Dahulu, klan Dewa Perang terpaksa hidup dalam keterbatasan, kekurangan sumber daya serta teknik kultivasi. Setelah menahan diri sekian lama, mereka akhirnya memperoleh kesempatan untuk mengubah nasib. Ibarat ikan melompati gerbang naga, kini naga tersembunyi telah bangkit ke angkasa. Dengan 100.000 pasukan Raja Dewa, kekuatan ini sudah terbilang sangat tangguh. Jangan mengira bahwa Raja Dewa tidak berarti di 3000 dunia besar. Apabila 100.000 Raja Dewa bergerak secara teratur dan terorganisir di bawah satu komando, maka pasti akan terjadi perubahan kualitatif yang menghasilkan pasukan tangguh yang tak terkalahkan. Walaupun klan Ji memiliki beberapa kaisar agung, namun secara keseluruhan masih kalah jauh dibandingkan klan Dewa Perang. Klan Ji mungkin mampu mengumpulkan ratusan hingga ribuan kaisar dewa dan beberapa puluh dewa penguasa, namun mereka jelas tak bisa menghadirkan 100.000 Raja Dewa sekaligus. Dalam hal potensi, klan Dewa Perang jauh lebih besar dibanding klan Ji. Sepanjang sejarah, tak ada ras yang lebih cocok untuk bertempur dibandingkan mereka. Setiap anggota klan adalah prajurit pemberani yang penuh semangat juang dan tak gentar menghadapi pertempuran. Dalam ingatan Tai Sang King, terdapat catatan mengenai klan Dewa Perang.
Di era Taisang King, klan Dewa Perang sudah lama lenyap tanpa jejak, bahkan mengalami kemunduran lebih awal daripada klan Ji, dengan kehancuran yang jauh lebih tragis. Menurut legenda, alasan utama kekuatan dahsyat klan Dewa Perang adalah karena mereka memiliki sebuah formasi perang khusus. Dengan formasi perang ini, 100.000 Raja Dewa bahkan mampu melawan Dewa Penguasa dengan mudah, serta membunuh Kaisar Dewa dengan cepat. Dalam pertempuran besar yang menentukan nasib alam semesta, leluhur klan Dewa Perang membawa seluruh pasukan elitnya, yang terdiri atas puluhan ribu Dewa Iblis tingkat 7 ke atas. Kekuatan tempur yang mereka lepaskan sangat mengerikan, mengguncang langit dan bumi. Dapat dikatakan tanpa ragu, dalam perang besar yang menentukan nasib tersebut, klan Dewa Perang adalah pihak yang paling banyak berkorban dan mengalami kerugian terbesar. Mereka memainkan peranan utama dalam membunuh penguasa reinkarnasi generasi ke-8, jasa mereka sangatlah besar. Namun, setelah berlalu waktu yang tak terhitung lamanya, tidak ada lagi yang mengingat. Siapa sebenarnya para pahlawan sejati tersebut? Klan Dewa Perang akhirnya terbuang ke alam semesta terpencil, bahkan tak mampu bertahan hidup dengan layak di 3000 dunia besar. Ketika tiba di dunia bintang sentian, mereka harus bergantung pada belas kasihan orang lain untuk bertahan hidup. Formasi perang klan Dewa Perang sudah hilang dalam sejarah, namun Luo Xiu berharap agar formasi perang tak tertandingi tersebut bisa kembali hadir di tangannya. Ia menguasai gulungan formasi, yang darinya tercipta berbagai formasi di seluruh alam semesta. Luo Xiu yakin, melalui gulungan formasi, ia mampu menemukan kembali rahasia yang pernah membuat klan Dewa Perang begitu perkasa. Luo Xiu lalu mengeluarkan sebuah botol giok kecil dan memberikannya kepada Huang Chen. Saat Huang Chen membuka botol giok tersebut, ekspresinya tiba-tiba membeku. Di dalam botol giok tersebut ternyata terdapat sebuah pil Bayun Chongtian. Pil Bayun Chongtian adalah pil tingkat penguasa yang digunakan oleh para kultivator yang berada di puncak Kaisar Dewa untuk menerobos ke tingkat Dewa Penguasa. Dengan kondisi Huang Chen, sebenarnya ia tidak memerlukan pil Bayun Chongtian untuk menembus ke tingkat Dewa Penguasa. Namun, tanpa pil tersebut, ia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperkuat fondasinya dan mengakumulasi energi yang dibutuhkan. Namun sekarang, dengan pil ini, Huang Chen pasti akan mampu menembus ke tingkat Dewa Penguasa dalam waktu 10 tahun, jauh lebih cepat dari waktu yang seharusnya dibutuhkan. Tuan muda, ini terlalu berharga. Huang Chen menarik napas dalam-dalam, lalu hendak mengembalikan botol giok tersebut kepada Luo Xiu. Karena ia bisa merasakan bahwa Luo Xiu sendiri juga masih berada di tingkat Raja Dewa, seharusnya pil ini lebih pantas digunakan oleh Luo Xiu sendiri. Yang tidak diketahui oleh Huang Chen adalah bahwa pil tingkat penguasa seperti ini sudah tidak begitu penting lagi bagi Luo Xiu saat ini. Walaupun Luo Xiu masih di tahap Kaisar Dewa, kekuatannya sudah jauh melampaui tahapannya, bahkan banyak Kaisar Agung yang takut kepadanya. Jangan menolaknya, pil ini tidak kuberikan begitu saja padamu. Aku punya tugas untukmu, ujar Luo Xiu sambil tersenyum. Bersambung.